CSF saluran, swab saluran pernapasan, swab kelamin, eksudat purulen, luka, abses pus dan lain-lain. Nah, usahakan sampelnya ini dulu kalau ATLM itu. Kenapa? Karena yang paling kuat, yang paling berwenang menguji ini selain dokter ya ATLM itu. Berikutnya tahapan metode identifikasi bakteri. Nah ini saya sampaikan supaya Bapak Ibu ada bayangan kasarnya identifikasi bakteri itu seperti apa. Jadi identifikasi itu adalah aktivitas mencari informasi karakter atau sifat bakteri. Gitu ya. Kenapa kita perlu mengidentifikasi ya? Karena kita tidak bisa langsung tanya bakterinya. Kamu ini bakteri apa? Enggak bisa. Jadi perlu dikenali dulu. Gitu. Kalau nggak kenal maka ta'aruf, ya, maka kenalan. Nah, kemudian yang pertama urutannya diamati morfologi koloni dulu. Biasanya 1, 2, 3 ini yang utama gitu ya. Yang utama 1, 2, 3 ini. Morfologi koloni, kemudian morfologi sel dan sifat gram pengecatan. Kemudian uji biokimia dan pertumbuhan pada media spesifik. Biasanya 3 ini yang utama, wajib gitu ya. Supaya apa? Supaya tahu wujud atau sifat aslinya bakterinya seperti apa. Gitu ya. Enggak langsung ujuk-ujuk uji molekuler gitu ya. Nanti kalau langsung diuji molekuler, kita nggak tahu wujudnya apa, ya hanya kenal KTP-nya saja tanpa tahu wujudnya seperti apa ya. Bisa benar bisa salah. Karena uji molekuler itu saking sensitifnya, ada sedikit kesalahan saja, nanti pembacaannya beda. Maksud saya seperti ini. Misal diuji 1, 2, 3 ini taruhlah hasilnya E. coli gitu ya. Kemudian diuji molekuler masih ada kemungkinan itu bukan E. coli. Jadi nanti hasil uji molekuler itu presentase. Misal 80% E. coli. Nah, kan masih ada 20% itu makhluk yang lain kok. Jadi makanya perlu dicocokkan atau divalidasi dengan bentuk morfologinya, sifat selnya gitu ya. Misal nanti sudah dicat kemudian tahu morfologi selnya. Misal gram negatif bentuknya batang. Nah, uji molekulernya menunjukkan E. coli ya, berarti ya benar. Gitu. Jadi untuk memvalidasi. Nah, uji molekuler ini sangat sensitif sekali. Jadi misal Bapak Ibu sekalian melakukan uji molekuler, tapi sampelnya itu belum kultur murni gitu ya, masih ada campuran bakteri lain. Nah itu nanti hasilnya, maksudnya urutan DNA, kalau pakai metode sequencing itu kebacanya agak ini, ada apa ya, semacam taraf kebenarannya. Berapa persen benar dibaca, misal ada sekuen A gitu ya, adenin. Nah itu ada tingkatannya, seberapa peaknya nanti seberapa ini dibaca A gitu, seberapa benar. Jangan-jangan ketumpuk yang lain gitu, ketumpuk urutan basa nukleotit yang lain, misal T atau C gitu, seperti itu. Nah itu saking sensitifnya, jadi ya tetap perlu divalidasi seperti itu. Nah kemudian bisa juga selain yang 3 ini, 1, 2, 3 ini kan umum biasanya ya, ditanam di tahun Petri, kemudian diamati sel pengecatan mikroskopinya gitu ya, pengecatan gram, kemudian ditumbuhkan ke media spesifik atau media uji biokimianya gitu ya. Kemudian yang keempat, nah biasanya kalau D4 itu selain 3 ini, kalau 3 ini biasanya yang D3 gitu ya. Kalau yang keempat ini 4, 5, 6 ini ya ini uji tambahan untuk yang level D4. Ada uji antibiotik, uji serologi, pakai ELISA gitu ya. Atau uji molekuler seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah prosedur identifikasi. Alurnya seperti ini. Alurnya seperti ini. Jadi misalnya Bapak Ibu memeriksa sampel gitu ya. Sampel dari cairan atau jaringan tubuh manusia ya. Kemudian tahap selanjutnya ini ada 2 pilihan. Bisa diencerkan atau bisa ditumbuhkan pada media pengkaya gitu ya. Jadi sesuai karakter sampelnya. Maksudnya seperti ini. Kalau karakter sampelnya itu sudah dikenal bahwa di dalamnya itu banyak mikroorganismenya, banyak bakteri, berarti sampelnya diencerkan.
jangan malah dimasukkan ke media pengkaya. Nanti kalau ditanam di plate agar malah tidak teramati nanti, malah tumpuk-tumpuk koloninya. Nah, itu maksudnya. Jadi perlakuan berikutnya menyesuaikan karakter sampelnya. Kalau sampelnya misal dikenal bakterinya tumbuhnya sedikit atau tipe-tipe yang fastidius mikroorganisme itu, yang tumbuhnya butuh disegarkan gitu ya. Nah, maka ya ditumbuhkan pakai media pengkaya dulu. Misalnya BHI cair gitu ya. Atau TSB, triptik soy broth gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah itu baru ditanam ke cawan petri, media agar. Nah, media agar ini biasanya menggunakan kombinasi dua tipe media. Yang satu media universal, yang satu media selektif. Untuk apa? Jadi misal ditumbuhkan ke media selektif nggak tumbuh, nah harapannya dia tetap tumbuh di media universal. Gitu ya. Nah, media selektif ini untuk memudahkan saja. Gitu. Nah biasanya kombinasinya adalah blood agar plate, gitu ya, BAP dan MC atau McConvey. Gitu. Blood agar plate ini harapannya kalau di MC ini kan yang tumbuh bakteri gram negatif. Nah, berarti yang gram positif dan gram negatif tumbuh di BAP. Gitu ya. Nah, tergantung mau pilih yang mana. Kalau mau milih yang gram positif yang ngambilnya dari BAP. Ya. Dipilih koloni yang sekiranya beda bentuknya dengan yang DMC. Gitu. Berarti itu yang gram positifnya. Nah dari dua ini, kalau tumbuh ya berikutnya dilakukan pengecatan gram. Jadi diamati morfologi sel dan sifat gramnya. Gitu ya. Nah nanti dia bentuknya, morfologi selnya apa, dan sifat gramnya apa. Kenapa Pak kok perlu dicat? Karena uji biokimia itu atau pengujian yang berikutnya itu mengikuti sifat gramnya dan bentuk selnya. Jadi nggak sama gitu ya. Maksudnya yang fokus gram positif dengan hasil gram negatif itu uji biokimianya beda. Gitu. Kalau disamakan aja gimana Pak? Dipakai semua. Nanti ya sia-sia gitu ya. Karena biasanya ya mungkin memang sudah jelas nggak tumbuh kan, ngapain ditanam gitu ya. Nah, untuk yang hari ini kita akan fokus ke sini, fokus atau bentuknya bulat yang gram positif gitu ya. Kita fokus ke sini. Jadi urutannya, misal kita melakukan pengecatan gram, ditemukan fokus gram positif, warnanya biru atau keunguan gitu, ungu kebiruan gitu ya. Kemudian pertama kali dilakukan uji katalase yang pakai H2O2 itu, bisa ditetesi, bisa dioleskan di kaca benda kemudian ditetesi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau positif, kalau ada gelembungnya, ada gasnya, maka dia termasuk Staphylococcus. Ya. Kalau negatif, masuknya Streptococcus. Nah, uji katalase ini untuk membedakan apakah dia Staphylococcus atau Streptococcus. Itu pertama kali yang harus dilakukan. Nah, kemudian kita lanjutkan pengujiannya. Ini biasanya kalau gram positif ini nanamnya di blood agar plate, ya. Nanamnya di blood agar plate. Setelah diuji katalase, diamati tipe hemolisisnya, ada atau tidak hemolisisnya, seperti itu. Kemudian diamati, dilakukan pengujian berikutnya, uji koagulase, oksidase, MSA, novobusin, dan basirase. Uji yang ini khusus untuk menentukan spesies apa Staphylococcusnya, gitu ya. Misal uji katalasenya positif, berarti kita masuk ke sini, gitu ya. Nah, diamati dia ini Staphylococcusnya spesiesnya apa. Misal koagulasenya positif, biasanya kalau koagulase positif itu Staphylococcus yang aureus, gitu ya. Jadi Staphylococcus aureus itu bisa mengkoagulasikan darah, ya. Kemudian ada pengujian oksidase MSA ini mannitol salt agar, gitu ya. Kalau bisa tumbuh di sini, nah ini makin memperkuat bahwa itu memang Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus itu menggunakan karbohidrat, bisa menggunakan mannitol gitu ya, sebagai sumber karbohidratnya. Kemudian novobusin, ini antibiotik. Nah, kalau
ditumbuhkan atau diuji pakai novobiosin dia sensitif, ya berarti itu Staphylococcus. Sensitif itu enggak tumbuh, ada zona jernihnya. Kalau tidak ada zona jernihnya, berarti dia Staphylococcus yang epidermidis. Saya agak lupa, epidermidis atau saprophyticus gitu. Saya agak lupa ini, nanti ada. Nah, kalau yang Streptococcus yang ini, kita amati dulu Streptococcusnya hemolisisnya apa. Nah, berkaitan dengan bakteri Coccus gram positif, itu ternyata banyak uji biokimia yang tidak sensitif atau tidak valid terhadap hasilnya. Ya. Oleh karena itu, perlu dilakukan dua tipe uji, yaitu uji fenotip atau fenotip itu sifat yang tampak atau terukur, ya, tampak atau terukur, dan sifat yang genotip. Genotip ini biasanya nggak tampak, karena apa? Ada di DNA-nya. Ya. Nah, bakteri Coccus gram positif itu sulit diidentifikasi, karena banyak kit untuk identifikasi Staphylococcus terbukti kurang sensitif. Ya. Kemudian yang baru-baru ini, ya, studi DNA menunjukkan bahwa banyak Streptococcus itu salah identifikasi, gitu ya, antara Staphylococcus dan Streptococcus. Jadi agak sulit memang ini mengidentifikasi pastinya. Kemudian bakteri Coccus gram positif hanya memiliki sedikit karakter morfologi pembeda, sehingga sulit untuk dibedakan. Nah, oleh karena itu digunakan identifikasi fenotip dan genotip. Nah, fenotip itu yang tadi itu, yang ini itu. Nah, ini sampai 5 ini fenotip ini. Jadi mulai morfologi koloni, morfologi sel, sifat gram, uji biokimia, sifat antibiotik, serologi, ini fenotip. Nah, uji genotipnya yang uji molekuler, seperti itu. Itu kalau ingin memastikan ya dengan pasti gitu ya. Kalau penelitiannya memang butuh sampai ke taraf molekuler untuk memastikan benar-benar spesiesnya apa, ya seperti itu. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi yang slide sebelumnya, Pak, yang diagram itu kalau di lapangan sampel itu sebelum ditanam ke media itu dilakukan pengecatan dulu, Pak. Bisa nggak? Maksudnya sebelum ditanam dilakukan pengecatan, setelah dia ada bakterinya baru dilakukan penanaman kepada media ataupun ke media selektif lain, terus uji-uji lainnya. Karena memang kalau di lapangan itu klinisi ingin cepat ya hasilnya, jadi di sampel itu ada kumannya enggak gitu loh. Jadi setelah nanti tahu kumannya itu gram positif apa negatif, mungkin untuk menentukan terapinya ataupun antibiotiknya. Bisa nggak dilakukan kayak gitu? Makasih, ini sampelnya ini, matursun pertanyaannya besar. Berarti sampelnya sampel darah gitu, sampel cair. Sampelnya biasanya selain darah, biasanya ya seperti urin ataupun itu langsung dilakukan pengecatan gitu. Jadi mungkin biasanya selain darah, kalau darah kan memang harus dikultur ya. Jadi dari sampel itu dilakukan pengecatan dulu, dari pengecatan ada hasil, ada gram positif atau negatif, baru klinisi melakukan ataupun permintaan selanjutnya untuk kultur gitu. Baik. Kalau langsung dicat, ini saya jujur belum pernah nyoba gitu, belum pernah nyoba langsung dicat gitu. Tapi kalau langsung dicat, mungkin yang selama itu memang bisa membedakan bakterinya apa, ya mungkin ya bisa juga gitu ya dilanjutkan langsung. Cuman kan kalau dicat itu apa? Kalau langsung dicat bakterinya maksudnya campur gitu, ada yang positif, ada yang gram negatif gitu ya. Kalau seandainya ya kan ada flora normalnya juga kan, mungkin ada tercat juga gitu ya. Tapi ya enggak, ya bisa juga sih, bisa juga langsung gitu ya. Jadi kita langsung ke sini bisa. Gitu. Ya contohnya kayak di sampel urin itu Pak, urin kalau tidak ditemukan bakteri pada urin ataupun leukositnya kurang dari 4 per lapangan pandang, itu biasanya tidak dilanjut dengan bisa. kultur gitu kan. Bisa Bu.
Ya, lebih efisien juga supaya Ya, nggak buang-buang media gitu. ya betul. Ya keterkaitan dengan efisiensi ataupun ya kecepatan klinisi dalam memberikan terapi. Gitu. Ya, ya ini ya terima kasih sharingnya, Bu. Saya juga baru tahu. Nah, ada yang Ya, seperti maksudnya itu. maksud saya itu diperbolehkan nggak dari diagram ini gitu loh. Kayaknya kalau diagram ini memang ya saya setuju dengan diagram ini biar setidaknya kan kalau di pengecatan gram itu kan cuma kualitatif ya, Oke. tidak spesiesnya juga nggak terdetek gitu kan. Kadang kita juga di pengecatan gram lapangan pandangnya ada yang kelihatan, kadang enggak gitu. Ya saya setuju dengan diagram ini, tapi di lapangan itu mintanya pengecatan gram dulu baru Iya, iya. pemeriksaan lebih lanjut dengan kultur ataupun uji sensitivitas. Ini kalau saya sih gimana ya? Karena mungkin belum pernah ini. Kayaknya ini bahkan bisa bisa dibuat untuk penelitian, Bu, gitu. Maksudnya bisa dibuat eksperimennya gitu, Bu. Gitu. Apakah memang bisa? Khawatirnya kalau di cat gram nggak ada gitu ya. Tapi ketika Ternyata ditumbuhkan ada gitu. tumbuh gitu, nah, ya kan kelewatan Iya akhirnya nanti betul. salah diagnosis gitu. Iya. Harusnya ya amannya yang ngikut ini sih. Gitu, Bu. Iya betul Pak. Atau bisa digunakan untuk penelitian itu, Bu. Dicoba enggak apa-apa. Sayangnya Berapa saya tidak sampel? ngambil mikro. Oke. Ya, nanti bimbingan saya nanti. Iya, makasih Pak. Oke, sami-sami. Pak, izin bertanya sekalian Pak. Oke, silakan. Biasanya kan kalau sebelumnya saya tuh biasanya sering ngambil tes mata untuk pasien yang biasanya ulkus kornea gitu kan Pak. Oke. Sering buat pengecatan gram itu nggak nemu apa-apa Pak. Tapi pas saat ditumbuhin itu butuh waktu 2 hari baru dia tumbuh. Itu gimana ya Pak? Ya tipe bakteri kan macam-macam. Ada yang cepat tumbuh, ada yang slow growth, maksudnya tumbuhnya lambat gitu ya. Ya memang seperti itu. Ya kalau mau ditumbuhkan ke media agar dulu gitu, supaya ini. Kalau langsung dicat itu ya khawatirnya kan ada yang ada yang tidak tercat gitu. Kalau ditumbuhkan kan memang ya bakterinya nanti kita melihat aktivitas pertumbuhannya ada di situ. Kalau ada pertumbuhan berarti ada bakterinya gitu. Gitu gitu, Pak Doronggi. Baik. Nah, kemudian saya lanjutkan terkait uji molekulernya itu seperti apa toh, gitu ya, untuk identifikasi bakteri. Jadi paling tidak ada 3 cara ini. 3 cara ini masing-masing bisa dipilih tergantung targetnya seperti apa gitu ya. Jadi misal ada bakteri tertentu gitu ya, ada bakteri X gitu ya. Nah, jadi yang pertama bisa analisis gen spesifik yang hanya dimiliki oleh bakteri target. Misalnya saya mendesain primer untuk bakteri khusus ini, untuk bakteri Staphylococcus aureus. Jadi kalau saya PCR muncul pita DNA-nya atau teramplifikasi DNA-nya, berarti dia ya Staphylococcus aureus gitu ya, karena memang sudah diseleksi atau dipilih pada target gen spesifik. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, analisis gen toksin bakteri patogen spesifik. Nah, kalau yang kedua ini mentargetkan pada toksin bakteri. Karena ada kasus seperti ini. Kadang ditemukan bakteri Corynebacterium diphtheri itu ada yang tipe patogen, ada yang tipe normal gitu. Yang normal itu enggak patogen. Itu memang ada di tubuh manusia gitu ya. Mungkin di permukaan kulit ada. Itu bakteri gram positif, bentuknya basil seperti itu. Nah, untuk menentukan apakah
si pasien ini terserang oleh Corynebacterium diphtheria yang patogen, ya ada dua cara ngetesnya. Pakai uji molekuler, ya pakai PCR. PCR-nya targetnya ke gen toksin, spesifik ke gen toksin, DT toksin gitu. Kemudian cara kedua pakai metode ELEC-TES gitu. ELEC-TES itu uji menggunakan anti difteri toksin gitu. Nanti kuliahnya setelah ini seperti apa pengujiannya yang kedua. Nah, jadi maksudnya yang kedua ini kita bisa menentukan bakteri itu patogen atau tidak menggunakan analisis molekuler seperti itu. Kalau ya kadang kalau kita hanya pakai ini, kita tumbuhkan saja, ya tumbuh, tapi antara yang patogen atau tidak ya, bisa jadi belum diketahui gitu. Kemudian yang ketiga, uji gen yang dimiliki oleh semua bakteri, tapi terdapat variasi urutan nukleotida atau disebut polimorfisme DNA. Nah, maksudnya seperti ini. Supaya kita bisa tahu atau membedakan orang, gitu ya, kan kita lihat perbedaannya tuh. Nah, biasanya yang dilihat adalah wajah. Setiap orang punya wajah, tapi wajahnya beda-beda. Nah, begitu juga dengan urutan DNA pada bakteri. Kita cari gen yang dimiliki oleh semua bakteri. Jadi semua bakteri ini harus punya gen ini. Nah, tapi urutannya beda, ada variasi di dalamnya. Nah, gen itulah yang disebut dengan atau urutan DNA itulah yang disebut dengan polimorfisme DNA. Seperti itu. Nah, salah satunya atau yang memang pakemnya yang dipakai adalah gen 16S ribosomal RNA. Nah, kalau ada tulisannya gen 16 ini, dia adalah urutan DNA, ya. Bukan RNA. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah urutan DNA yang nantinya ketika terjadi transkripsi, urutan DNA ini kan jadi mRNA. Toh. Jadi urutannya kan kalau dogma sentral dari DNA jadi RNA atau jadi mRNA, kemudian jadi protein. Nah, ini gen ini adalah dari DNA kemudian jadi RNA, tapi tidak sampai jadi protein. Nah, penyusun ribosom itu salah satunya adalah RNA, ribosom, dan protein. Nah, ini adalah urutan DNA yang mentranskripsikan RNA untuk menyusun ribosom. Nah, kalau kuliah biomol yang sebelumnya, jadi sel itu wajib punya 4 komponen. Yang pertama wajib punya kromosom, ya, meskipun bakteri juga punya kromosom. Nah, kalau di eukariotik namanya nukleus, kalau di prokariotik namanya nukleoid. Ya. Yang pertama harus punya kromosom. Yang kedua harus punya membran sel. Nah, kalau sel nggak punya membran sel ya gimana? Nggak bisa disebut sel. Kemudian yang ketiga harus punya sitoplasma. Sitoplasma ini yang mengisi atau sitosol adalah senyawa yang mengisi di dalam sel. Jadi di dalam sel itu tidak kosong melompong, ada cairannya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ribosom. Ribosom ini wajib dimiliki oleh semua sel. Nah, untuk apa? Untuk proses sintesis protein. Gitu ya. Kalau sel nggak punya ribosom, ya nggak bisa sintesis protein. Terus sel darah merah berarti bukan sel, kan nggak punya nukleus. Nah, itu sel tapi tidak bisa melakukan pembelahan, gitu ya. Nggak bisa membelah kalau sel darah merah. Makanya punya usianya 121 hari. Gitu. Kemudian diproduksi lagi. Nah, jadi gen ini adalah urutan DNA yang dapat ditranskripsikan gitu ya, untuk menyusun RNA. Tapi RNA-nya tidak untuk menyusun protein, RNA-nya untuk menyusun ribosom. Gitu. Nah, berikut ini spesies genus Staphylococcus, Streptococcus, dan Micrococcus penting yang umum ditemui, gitu ya.
yang menjadi masalah kesehatan bagi manusia. Biasanya yang umum itu dari genus-genus ini adalah yang pertama Staphylococcus aureus gitu ya. Yang Staphylococcus yang umum ditemui itu Staphylococcus aureus. Kemudian ada Staphylococcus epidermidis. Kemudian ada Staphylococcus saprophyticus. Kemudian ada ini yang Streptococcus. Kalau yang Staphylococcus ini bentuknya bergerombol ya, bergerombol. Kalau yang Streptococcus ini berantai gitu ya, berantai. Kenapa Pak kok berantai? Karena titik pembelahan selnya pada sisi-sisi yang berlawanan gitu ya. Ya, jadi pembelahan selnya pada sisi-sisi yang berlawanan. Oleh karena itu nanti pembelahan selnya membentuk rantai. Gitu ya. Nah, yang umum gitu ya, biasanya Streptococcus pyogenes yang umum. Kemudian Streptococcus pneumoniae, kemudian Streptococcus agalactiae. Nah, Streptococcus ini biasanya, bukan biasanya, Streptococcus ini dikelompokkan ada Streptococcus alpha, beta, sampai macam-macam ya. Nah, yang akan kita pelajari nanti hanya Streptococcus yang menginfeksi manusia. Nah, biasanya kelompoknya kelompok alpha, beta, delta, A, B, D, C enggak. Gitu. Karena C itu kalau nggak salah ke hewan gitu ya, infeksinya. Kemudian yang Micrococcus ini yang umum biasanya Micrococcus luteus. Nah, yang pertama kita mempelajari Staphylococcus. Manifestasi klinisnya kemampuan membekukan darah oleh enzim koagulase pada Staphylococcus aureus. Jadi kelompok Staphylococcus yang koagulase positif itu ya ini Staphylococcus aureus. Yang lainnya biasanya disebut bahasa Inggrisnya itu non coagulate staphylococcal gitu istilahnya. Atau kalau di bahasa Indonesia kan staphylococcal koagulase negatif. Nah, yang koagulase negatif ini tingkat virulensinya lebih rendah dibandingkan yang koagulase positif. Yang koagulase positif itu virulensinya tinggi. Jadi ya kalau menyebabkan penyakit bisa parah gitu. Nah, yang terkenal ya ini Staphylococcus aureus. Nah, Staphylococcus aureus ini patogen manusia paling umum dan berbahaya. Berbahayanya kenapa? Yang pertama karena virulensinya tinggi. Gitu ya. Kemudian yang kedua kemampuannya resistensi terhadap antibiotik. Oleh karena itu disebut MRSA gitu, atau MDRSA gitu, multi drug resistant Staphylococcus aureus. Kemudian Staphylococcus aureus itu menyebabkan infeksi kulit dan kadang-kadang pneumonia, endokarditis di jantung. Kemudian osteomyelitis pada umumnya mengarah pada pembentukan abses. Beberapa strain mengeluarkan toksin yang menyebabkan gastroenteritis, sindrom kulit terkelupas, kemudian sindrom shock toksin. Nah, karena saking banyaknya toksinnya si Staphylococcus aureus ini, sampai kadang beberapa orang ada sindrom shock toksin gitu. Nah, kemudian berikutnya yang lain selain Staphylococcus aureus atau Staphylococcus yang koagulasenya negatif ya, yaitu Staphylococcus epidermidis ini juga menyebabkan penyakit ya. Biasanya penyakit nosokomial. Karena kalau di kulit-kulit itu ya banyak Staphylococcus epidermidis ini. Kemudian Staphylococcus saprophyticus ini yang umumnya infeksi saluran kemih. Makanya biasanya sifat umumnya ini memfermentasi urea kalau salah. Staphylococcus saprophyticus ini. Karena ya itu dia di saluran kemih bisa tumbuh. Nah, kita bahas yang Staphylococcus yang aureus dulu ya. Ini adalah faktor virulensi yang menyebabkan patogenesis dari si Staphylococcus ini. Yang pertama, dia punya kapsula. Kapsula ini menghalangi fagositosis. Kapsula itu kapsul yang melindungi. Kapsul ini bukan seperti kapsul obat gitu ya. Kapsul itu ya matriks ekstraseluler yang melindungi selnya supaya selnya tidak kontak dengan neutrofil. Kalau kontak dengan neutrofil dimakan. Kapsula ini menghalangi si neutrofil itu mengenali sel Staphylococcus aureus ini seperti itu. Kemudian ada asam tekoat. Nah, ini
berperan dalam adhesi. Nah, adhesi ini penempelan. Jadi si Staphylococcus aureus ini juga bisa membentuk biofilm, gitu, atau lapisan bakteri, gitu, lapisan biomasa. Kemudian ada protein A, protein E, gitu, menghalangi pengenalan sistem imun, gitu, dalam fagositosis, membantu perlekatan, kemudian pembentukan biofilm, menyebabkan inflamasi juga. Kemudian ada macam-macam ini saya lewati aja karena saking banyaknya, gitu ya. Faktor virulensi Staphylococcus aureus itu banyak. Selain yang tadi, ada juga toksin ekstraseluler. Jadi Staphylococcus aureus ini juga mengeluarkan toksin. Ada toksin hemolisin. Oleh karena itu biasanya Staphylococcus itu memiliki kemampuan hemolisis. Kemudian ada leukosidin, ini sama, kemampuan hemolisis juga. Enterotoksin, epidermolytic toxin, gitu. Dan TSST ini, toksin apa? Toksin yang menyebabkan shock itu. Jadi ini disebut superantigen. Superantigen itu kalau di imun, gitu ya, di mata kuliah imunologi, superantigen itu tubuh itu bisa langsung mengenali ini TSST ini. Kalau ada TSST ini, tubuh langsung mengeluarkan sinyal respon imun, gitu ya. Oleh karena itu disebut superantigen. Jadi tanpa perantara sel APC, antigen presenting cell, gitu. Jadi tanpa dibantu oleh APC, dia langsung tahu bahwa oh ini antigen, ini punyanya Staphylococcus aureus. Nah, tubuh langsung mengenali seperti itu. Itu istilahnya superantigen. Kalau perlu dibantu oleh APC, yaitu antigen biasa. Seperti itu. Kemudian ada enzim yang sifatnya patogen, gitu ya. Koagulase, ini yang mengkoagulasikan plasma darah, gitu ya. Kemudian yang lain-lain ini juga banyak yang lain. Nah, berikutnya ke Streptococcus, gitu ya. Tadi yang Staphylococcus, saya ambil Staphylococcus aureus sebagai perwakilannya. Yang ini yang Streptococcus. Streptococcus itu, nah oleh karena itu tadi di bagannya itu penting untuk mengenali sifat hemolitiknya apa. Ada yang alfa hemolitik atau alfa hemolisis, ada yang beta hemolisis. Umumnya ya dua ini hemolisisnya. Nah, Streptococcus beta hemolitik diklasifikasikan lebih lanjut oleh Pak Landsfield, gitu ya. Klasifikasi serotype. Nah, yang alfa hemolitik ini ada istilahnya dua tipe. Ada yang berkapsul, ada yang tidak berkapsul. Yang tidak berkapsul itu disebut viridan. Viridan group itu yang tidak berkapsul. Contohnya apa? Streptococcus mutan. Nah, Streptococcus mutan ini ada di rongga mulut biasanya. Ini banyak di rongga mulut. Biasanya menyebabkan sariawan itu ini. Streptococcus mutan. Kemudian yang berkapsul, kalau berkapsul itu ini ya, virulensinya lebih tinggi daripada yang tanpa kapsul. Nah, kalau yang berkapsul itu yang Streptococcus pneumoniae atau disebut pneumococcus, penyebab pneumonia, infeksi saluran pernapasan. Ini virulensinya lebih tinggi. Kalau Streptococcus mutan ya, kalau sariawan kan biasanya ya sembuh lah, 3 hari seminggu sembuh. Kalau yang pneumococcus ini agak lama. Kemudian yang beta hemolitik, nah ini banyak. Ini sebenarnya sampai H kalau nggak salah, ya. Sampai H ini kelompoknya, bahkan mungkin lebih banyak lagi. Tapi yang utama yang saya tulis warnanya merah ini. Yang utama itu yang grup A, grup B, dan grup D, gitu ya. Yang grup C ini Streptococcus equi ini menginfeksi hewan. Kalau dari namanya equi ini kuda kalau nggak salah. Equus, gitu. Equus itu kuda. Baik. Nah, ini kelompoknya. Oh, ini bahkan ada banyak selain sampai H, gitu. Ada yang K, O, R, gitu. Ada yang A, B, C, D, F, G, H, K, O. Sebenarnya banyak, gitu. Kalau mau dicek, tinggal diklik ini sumbernya. Sudah saya tuliskan. Gitu. Kemudian ini saya ambil contoh, gitu ya. Streptococcus yang pyogenes. Gitu. Streptococcus pyogenes itu menyebabkan faringitis.
dan tonsilitis tanpa komplikasi, atau biasa disebut radang tenggorokan. Oleh karena itu ada produknya. Kalau di TV-TV ada yang strepsils ya. Nah, itu ya ada semacam antibiotiknya untuk untuk membunuh bakteri, menghambat bakteri. Streptococcus pyogenes. Penyakit akut yang berhubungan dengan Streptococcus pyogenes, terutama pada saluran pernapasan, misalnya sinusitis, otitis, gitu. Kalau pada aliran darah bisa sepsis, endokarditis, meningitis, atau kulit. Jadi bisa menginfeksi beberapa jaringan juga. Nah, Streptococcus ini yang pyogenes ini juga punya banyak faktor virulensi. Nah, macam-macam, ada kapsul, kemudian ada adesin. Adesin ini protein untuk menempel, mirip dengan Staphylococcus yang tadi. Kemudian ada M protein. Nah, ini sama antifagositik. Jadi antifagositik ini protein yang menghalangi pengenalan dari sel imun supaya tidak dimakan gitu ya, Streptococcus ini. Kemudian ada hemolysin. Nah, hemolysin ini terutama yang sifatnya yang beta hemolitik gitu ya. Kalau di mata kuliah imunologi gitu ya, biasanya ada streptolysin O gitu ya, ada streptolysin S. Kalau yang S ini stabil. Jadi kalau kena oksigen, nah ini. Kalau yang streptolysin O ini kan kalau kena oksigen dia teroksidasi. Nah, kemudian ada SPE, pirogenic exotoxin, Streptococcus pyogenes. Inilah yang super antigennya ini. Jadi exotoxinnya sama seperti tadi. Kalau yang Staphylococcus aureus itu juga ada exotoxin. Nah, exotoxin yang menyebabkan sindrom gitu ya, sindrom toksin. Kalau ini juga exotoxin juga sama. Ini dikenali oleh tubuh juga gitu. Nah, kalau tubuh mengenali ini biasanya menimbulkan reaksi imun ya. Misalnya timbul demam gitu. Terus kalau yang lain gitu ada reaksi inflamasi gitu. Kemudian ada spreading factor, kemudian ada streptokinase atau fibrolysin. Nah, ini enzim yang bisa melisiskan fibrin. Nah, karena itu darahnya nggak bisa membeku. Gitu. Kemudian ini yang lain, kalau yang tadi yang pyogenes, ini yang pneumoniae. Ya. Yang pyogenes itu yang kelompok A, gitu ya. Nah, pneumonia ini yang alpha hemolisis tapi punya kapsul gitu. Atau disebut pneumococcus. Salah satu penyebab pneumonia. Streptococcus pneumoniae adalah penyebab paling umum penyakit community acquired pneumonia atau CAP. Nah, ini faktor virulensinya. Ada kapsul, ada toksin, kemudian ada enzim protease. Saya lewati. Kemudian ada yang mikrococcus. Nah, kita nanti coba ada bagian lagi berikutnya. Nanti kita lihat bagaimana cara membedakan mikrococcus dengan kelompok Staphylococcus karena memang dekat dengan itu. Nah, manifestasi klinisnya ini ada artritis, endokarditis gitu ya. Juga kadang menyebabkan pneumonia gitu. Ini saya lewati. Nah, yang paling penting adalah cara diagnosisnya ya. Cara diagnosisnya. Nah, karakter umum dari gram positif kokus. Namanya kokus berarti kalau dicat ya harus gram positif kokus ya. Karakter umumnya non motil, jadi tidak punya flagela. Kemudian non sporing, tidak punya endospora. Ya. Kemudian fakultatif anaerob, jadi bisa tumbuh tanpa oksigen juga bisa.
Ini diagram untuk identifikasi. Nah, kita fokus yang ini ya, yang fokus gram positif. Kita fokusnya yang fokus gram positif. Kalau yang basil ini nanti topik berikutnya saya sampaikan terkait Corynebacterium. Ya. Nah, ini diuji katalase. Ya. Uji pertama yang penting adalah uji katalase. Kalau katalasenya positif, berarti dia Staphylococcus. Kalau katalasenya negatif, berarti dia Streptococcus. Nah, kalau dia Streptococcus, diamati dulu hemolisisnya tipe apa. Hemolisisnya tipe apa. Kalau tipe A dan tipe B, berarti dia Streptococcus, kelompok Streptococcus. Kalau dia non hemolisis, kemungkinan besar adalah Enterococcus. Seperti itu. Jadi kalau hemolisis alfa, hemolisis beta, dia termasuk Streptococcus. Tinggal nanti dicari spesiesnya apa. Nah, kalau dia non hemolisis, misal diuji katalasenya negatif, diamati, oh non hemolisis, berarti masuknya kemungkinan besar Enterococcus. Nah, kalau yang Staphylococcus ini, uji berikutnya adalah koagulase. Yang penting itu koagulasenya. Jadi supaya tahu dia Staphylococcus yang koagulase positif atau non koagulase atau koagulase negatif. Yang koagulase positif itu punya virulensi yang tinggi, yaitu Staphylococcus aureus. Ya. Yang non koagulase atau koagulase negatif itu ada Saprophyticus dan epidermidis. Nah, berikutnya bisa digunakan uji novobiosin. Ya. Staphylococcus aureus ini sensitif kalau kena novobiosin, jadi nggak tumbuh dia. Begitu juga dengan epidermidis. Nah, kalau yang Saprophyticus ini resisten terhadap novobiosin. Jadi novobiosin ini bisa digunakan untuk membedakan spesies paling tidak 3 Staphylococcus ini. Apakah dia aureus, apakah epidermidis, apakah Saprophyticus. Nah, kalau yang alpha hemolisis diamati dulu, dia punya kapsul atau tidak. Jadi pengecatan kapsul, bisa pengecatan negatif gitu ya. Kalau punya kapsul ya berarti yang pneumococcus gitu ya, atau Streptococcus pneumonia. Yang tidak berkapsul disebut viridan group ya. Misalnya ada Streptococcus mutan. Nah, ini yang beta hemolisis ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A yang pyogenes, kelompok B yang agalactiae. Berikutnya, ini identifikasinya. Ini ya mirip seperti tadi. Ya. Misal kita dapat dari hasil pengecatan gram positif kokus. Ya. Nah, pertama kali yang diuji adalah katalase. Kalau katalasenya positif berarti dia Staphylococcus. Kalau negatif berarti Streptococcus. Kita fokus yang Staphylococcus. Pengujiannya paling tidak ada 3 ini. Koagulase, manitol, dan oksi. Biasanya ini oksidase gitu ya. Ini oksidase. Nah, yang aureus itu positif semua. Kecuali oksidase. Oksidasenya negatif. Kemudian yang mikrokokus itu oksidase dan katalasenya positif. Misal diuji katalase dia positif. Kemudian diuji oksidase dia positif juga. Nah, kemungkinan dia masuknya genus mikrokokus. Tinggal nanti dicari spesiesnya apa. Nah, kemudian untuk yang Staphylococcus yang koagulase negatif, manitol negatif, kemudian oksidase negatif, kemungkinan bisa epidermidis, ya, atau yang Saprophyticus tadi. Nah, ini uji katalase. Mungkin harusnya sudah ini ya, sudah tahu. Mungkin di D3 ini sudah sering. Ada yang pakai slide seperti ini, ditetesi gitu ya. Ada yang pakai tabung reaksi atau tube ini, diambil koloninya pakai ose, kemudian dicelupkan ke regen katalase.
gitu ya. Atau ditetesi seperti ini. Jadi ada 3 cara. Ya. Misalnya seperti ini, ditetesi. Nah, kemudian ada gelembungnya, berarti ini katalase positif, gitu ya. Berarti ini adalah kelompok Staphylococcus. Nah, berikutnya oksidase, gitu ya. Berikutnya oksidase. Oksidase itu biasanya menggunakan kertas atau kertas strip oksidase, gitu. Nah, di dalamnya ini ada reagennya untuk menguji apakah ada enzim oksidasenya. Gitu. Kalau ada enzimnya, nanti warnanya berubah jadi biru seperti ini. Dan saya ini diuji, gitu ya. Dioleskan. Nah, kalau warnanya berubah jadi biru, nah ini ditunggu kemudian jadi biru berarti dia oksidase positif. Kalau tetap, maksudnya tidak ada perubahan warna, berarti oksidase negatif. Nah, ini karakter penting Staphylococcus, ya. Karakter penting Staphylococcus. Nah, yang penting ya 3 spesies ini, ada yang aureus, epidermidis, dan saprophyticus. 3 ini sama, 1, 2, 3 ini sama. Beda nih. Berarti 1, 2 yang sama. Nah, 3 ini yang membedakan yang khususnya aureus. Aureus itu koagulasinya positif, gitu ya. Kemudian ditumbuhkan ke media MSA atau mannitol salt agar. Nah, yang aureus ini positif memfermentasi mannitol. Yang epidermidis ini tumbuh tapi tidak memfermentasi mannitol. Yang saprophyticus ini, nah, dia juga memfermentasi mannitol, tapi koagulasinya dia negatif, gitu ya. Kemudian hemolisisnya, yang aureus ini kadang tergantung strain-nya. Ya. Ada strain yang patogen sekali yang beta hemolisis. Tapi yang non patogen ya, yang gamma hemolisis ini. Kemudian pengujian novobiusin, dia sensitif. Epidermidis juga sensitif. Yang saprophyticus ini resisten, artinya tahan. Gitu. Tidak ada zona jernihnya. Kemudian pengujian menggunakan basitrasin. Yang aureus ini resisten. Kalau epidermidis ini tergantung strain-nya. Ada yang sensitif, ada yang resisten. Yang saprophyticus ini juga resisten. Nah, pertumbuhan di media MSA itu seperti ini nanti. Awalnya medianya warnanya kemerahan seperti ini. Kalau diinokulasi dengan goresan atau strict plate gitu ya, gores, nah, nanti berubah warna jadi kuning seperti ini. Artinya dia memfermentasi atau bakterinya ini memfermentasi mannitol, ya, menggunakan mannitol sebagai sumber karbon. Nah, kalau yang di sini kita lihat yang Staphylococcus aureus itu yang bisa memfermentasi mannitol. Nah, yang epidermidis ini tidak bisa. Jadi ya, koloninya warnanya agak pink gitu. Berikutnya uji sensitivitas novobiusin. Ya. Uji sensitivitas novobiusin ini kalau yang saprophyticus dia resisten. Kalau yang aureus dia sensitif. Nah, berikutnya identifikasi yang Streptococcus. Kalau tadi yang Staphylococcus, sekarang yang Streptococcus. Nah, dilihat apakah dia beta hemolitik atau alfa hemolitik. Kalau gamma hemolitik gimana, Pak? Berarti masuknya Enterococcus, gitu ya. Nah, berikutnya ada tes bisa menggunakan basitrin, basitrin. Kemudian bisa menggunakan optosin dis, gitu ya, untuk menentukan spesiesnya apa. Gitu. Nah, kalau sensitif berarti dia biogenes. Kalau negatif, maksudnya resisten, yang lain gitu, selain yang biogenes. Nah, yang alfa ini dilihat kalau dia punya kapsul, berarti kemungkinan yang ini pneumonia ini. Kalau mau ditambah uji optosin, kalau dia sensitif ya berarti semakin menguatkan bahwa dia Streptococcus pneumonia.
Nah, ini identifikasi Streptococcus gitu ya. Ada beberapa uji yang bisa dilakukan. Misalnya dilihat hemolisisnya, kemampuan hemolisis, kemudian bacitracin atau CAMP test, gitu. Optosin, ambil dari jurnal. Sudah bisa. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan untuk yang